Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini. Amin ya robbal alamin, Bu. Berikut saya sampaikan pentingnya sinergi orang tua dan guru dalam mendidik anak di usia dini di masa pandemi COVID. Ada 7 kiat membangun sinergi. Ketujuh kiat itu adalah yang pertama, meluruskan mindset. Selama ini banyak sekali orang tua yang menganggap ketika anak sudah diserahkan di sekolah dan uang sekolah sudah dilunasi, maka 100% tugas pendidikan anak beralih ke guru. Itu adalah paradigma yang salah. Yang kedua, adanya kesamaan visi dan misi orientasi mendidik anak. Perlu kesamaan pandangan cara mendidik antara orang tua dan anak itu sendiri. Yang ketiga, menjalani komunikasi dengan efektif di antara anggota keluarga, antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Ya, selanjutnya keempat, saling menghargai dan mendukung. Langkah ini diperlukan karena fitrah manusia itu ingin dihargai dan dipuji, tidak suka dihina dan dijatuhkan. Kelima, tenggang rasa dan saling pengertian. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan baik oleh orang lain itu sendiri. Keenam, menjauhi prasangka buruk atau negative thinking. Dengan kata lain, selalu husnudon dan menjauhi sifat buruk sangka atau su'udzon. Nah, ini yang terakhir, ketujuh. Jangan memberi janji yang tidak bisa dipenuhi. Hendaknya orang tua atau guru tidak memberikan janji palsu kepada anak, karena hal ini akan mengakibatkan anak tidak percaya pada orang tua dan guru. Janji adalah amanah, sementara ingkar janji adalah perbuatan orang yang munafik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kira-kira dapat menjadi bekal untuk lebih semangat membersamai putra-putri kita dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Tetap semangat dan jadi ibu yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Ustazah. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih, kami semua dalam keadaan sehat dan baik. Siapakah hari ini yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah Bapak, semuanya hari ini hadir dan sehat semua pokoknya mah. Swear. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita belajar hari ini, kita mengingat pelajaran kemarin, yaitu mengenai pemoian. Masih adakah yang anak-anakku ingat tentang pemoian? Masih Bapak? Misalnya pemasangan kaca jendela harus ada rongganya biar ketika panas tidak pecah. Bagus. Selain itu, pemasangan rel kereta api pun juga harus ada renggangan biar nanti tidak terjadi kecelakaan pada kereta api. Baiklah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kalor. Ada yang tahu apakah kalor itu? Ayo, Jaya bisa. Kalor itu Bapak suatu transfer energi dari suatu benda
ke benda lain karena adanya perbedaan suhu dengan satuannya, yaitu satuan energi, yaitu Joule, Bapak. Bagus, betul ya, pintar benar juga, bagus. Nah, sekarang apa itu manfaat kalor? Ayo, siapa? Manfaat kalor, Pak, itu dapat mengubah suhu benda. Selain itu juga dapat mengubah wujud benda, Bapak. Bagus, memang kamu cerdas saya. Yang lainnya ngikuti ya, untuk belajar lagi di rumah ya. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, masih ingatkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, hari ini masih ada kaitannya tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Sekarang siapa yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Ayo, siapa yang tahu? Saya tahu, Pak. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dan pantang menyerah dalam berdakwah. Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah para Rasul yang dianugerahi ketabahan, keteguhan, dan pantang menyerah dalam berdakwah. Nah, sekarang coba siapa yang tahu siapa saja Rasul Ulul Azmi itu? Saya tahu, Pak. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Musa, dan yang kelima adalah Nabi Ibrahim. Ya, benar sekali. Alhamdulillah, murid Bapak sudah paham semuanya. Nah, dengan demikian berakhir sudah pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mempelajari bab 3 tentang materinya Aku Anak Soleh. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita membahas tentang fenomena pernikahan di usia muda yang saat ini masih sangat tinggi. Jika dahulu orang tua ingin anaknya menikah di usia muda dengan berbagai macam alasan, maka kini tidak sedikit remaja itu sendiri, bukan hanya remaja pedesaan, tetapi juga remaja kota besar yang ingin menikah muda. Pada kalangan remaja,
Pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentu bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Bagaimana menurut Ibu tentang pernikahan muda ini atau pernikahan dini ini? Baiklah, kita bahas satu persatu tentang arti pernikahan remaja dan keluarga dulu ya. Pernikahan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan remaja adalah individu yang sedang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa yang lebih mandiri dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat baik dari aspek fisik maupun psikis dan spirit. Keluarga merupakan suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami, istri, anak-anak, mertua, dan lain sebagainya. Menurut Profesor Lito Wirawan Sarwono, pernikahan usia muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai sebuah solusi spiritual. Apa saja faktor penyebab pernikahan di usia muda itu? Menurut Ibu kira-kira apa ya? Faktor penyebab pernikahan dini adalah yang pertama adanya faktor pribadi, kemudian yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lainnya seperti faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan juga faktor hukum. Dampak dari pernikahan dini atau pernikahan muda itu apa ya Bu ya? Dampak dari pernikahan dini atau pernikahan muda itu yang pertama, tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. Kemudian munculnya penyakit HIV, penyakit kanker rahim, bisa juga depresi berat, kemudian pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, munculnya pekerja anak, juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan konflik yang berujung dengan perceraian, banyak anak-anak yang terlantar dan kurangnya jaminan masa depan, baik bagi anak maupun orang tuanya. Bagaimana upaya kita atau pemerintah untuk menghadapi fenomena pernikahan muda ini? Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan adalah yang pertama, sebagai keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini. Kemudian sekolah sudah bekerja sama dengan BKKBN dan organisasi sosial untuk memberikan penyuluhan atau bimbingan seperti PIKR, yaitu konselor sebaya, untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai permasalahan sosial, terutama tentang risiko pernikahan di usia muda. Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengupayakan sosialisasi kepada warga untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga tamat SMA atau SMK. Pemerintah juga melalui KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak, sudah menaikkan batasan umur untuk menikah dan membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi keamanan, kesehatan,
kesejahteraan serta hak anak-anak. Pemerintah maupun kalangan masyarakat harus terus mengembangkan pendidikan dan membuka lapangan kerja agar perempuan dan laki-laki mempunyai alternatif lain sehingga bisa menikah bukan satu-satunya pilihan hidup. Misalnya mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang pernikahan. Oke, baiklah Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga penjelasan kali ini, materi kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.